Dosa-dosa tersebut yang pertama misalnya merendahkan orang lain dengan lisan. Ya. Orang lain dengan lisan maupun dengan tulisan. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini dosa ya. Saya mengatakan dia merendahkan dengan tulisan maupun dengan apa? Lisan. Apa sih bisanya dia? Cuma segitu. Alah, cuma begitu. Ini merendahkan. Seandainya lafal tersebut cuma segitu, cuma bisa begitu, cuma begituan disampaikan kepada kita, kita tersinggung. Karena salah satu bentuk merendahkan. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan di sini, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini. Biasimri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan muslim yang lain. Kenapa? Bukti bosnya dia sombong. Ketika dia merendahkan orang lain berarti dia apa? Sombong dan angkuh. Makanya dari keangkuhannya tersebut teraplikasikan dengan dia merendahkan orang lain. Maka hati-hati seorang ya. Kalau kita suka merendahkan orang lain, suka nyinyir orang lain, tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Jangan-jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Karena sombong ini terwujudkan dalam gestur tubuh, dalam sikap perbuatan, dalam juga lisan, dalam mimik wajah bisa terwujudkan kesombongan tersebut. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Di antaranya dengan merendahkan orang lain. Oleh karenanya Ibn Daqiq al-Aid dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah ketika mensyarah hadis ini mengatakan bagaimana seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Sementara muslim yang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya, la zawalud dunya ya indallahi ahwan indallahi min qatlil muslim. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah datang kepada Ka'bah, kata Rasulullah SAW, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Sungguh agung engkau wahai Ka'bah dan sungguh agung kehormatanmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu minki. Ya. Sungguhnya kehormatan mukmin lebih besar kehormatannya daripada engkau wahai Ka'bah. Subhanallah, bagaimana seorang mukmin dihinakan sementara Allah muliakan dia. Allah membuat dia mengucapkan syahadatain. Kemudian dia salat, ya. Kemudian sampai Allah kirim Rasul untuk mendakwahi kaum muslimin. Allah turunkan kitab suci untuk membimbing dia. Terus kita datang menghinanya, merendahkannya. Ya akhi, ente dengan dia belum tentu ente lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia punya kesalahan satu, ya. Tapi kalau mau ditimbang di sisi Allah, kita enggak tahu, ini perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sekarang kita menghina orang, belum tentu kita lebih bertakwa di sisi Allah daripada dia. Ya. Dan Rasulullah ingatkan tadi bahwasanya konsekuensi dari takwa tidaklah seorang merendahkan orang lain. Maka hati-hati lafal-lafal yang menunjukkan kesombongan kita dengan merendahkan orang lain. Cuma segitu. Apaan sih gitu? Enggak bisa cuma ini namanya merendahkan. Nyinyir yang nyelekit menyakitkan saudara, maka jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan. Secara umum sayatan lisan lebih berbahaya daripada sayatan pedang. Jarahatul lisani, jarahatus sinani lahal ti'amu, wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Sebagian penyair berkata, luka diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk diobati. Sebagian orang lebih baik dia dipukul daripada disakiti dengan lisan, dihina dan direndahkan. Ya, dihina dan direndahkan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika diusir di Taif dengan dihina oleh 3 pembesar yang ada di Taif. Ketika Nabi berdakwah, kata mereka, di antaranya mengatakan, "Ama wajadallah rajulan ghairaka."
apakah Allah tidak mendapati orang lain yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Kok kamu yang jadi rasul? Hinaan. Ada lagi yang mengatakan, kalau kau memang rasul, saya akan merobek kiswah Ka'bah. Ada yang mengatakan, kalau kau rasul, berbahaya saya ngomong dengan engkau. Kalau kau pendusta, ngapain saya ngomong sama engkau? Hinaan kepada Nabi SAW. Dengan kata-kata, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih berat menimpamu daripada peristiwa perang Uhud? Ketika peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW terluka, ya, sampai wajah beliau berdarah, sampai Rasulullah SAW mengusap darah dari wajahnya, sampai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berusaha membersihkan darah dari wajah Nabi. Nabi terhantam di pundaknya. Sebagian riwayat menunjukkan Nabi jatuh dalam sebuah lubang. Ya, ya, itu paling berat bagi Nabi SAW. Ya. Tetapi ketika Aisyah bertanya, adakah yang lebih berat daripada peristiwa Uhud? Kata Nabi, ada. Ketika di Taif. Kenapa? Hinaan-hinaan yang beliau dapatkan ketika di Taif. Oleh karena jangan menyangka kita ini menyakiti orang lain hanya dengan fisik. Tapi dengan lisan juga bisa menyakiti orang lain. Dan ternyata sakit yang ditimbulkan gara-gara lisan terkadang lebih parah daripada yang ditimbulkan dengan pukulan, hantaman atau bahkan pedang. Jarahatul as-sinani lahal ti'amu wal yaltamu ma jarahal lisanu. Sungguhnya luka pedang masih bisa diobati, adapun luka akibat sayatan lisan sulit untuk diobati. Soalnya kalau dikatakan dasar goblok misalnya, dia ingat terus. Dia ingat terus, tidak dia lupakan.